Halo semua, perkenalkan aku Azmi Taufikur Rahman dengan NIM akhir 084. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Fadila Ariska dengan NIM 151251096 dari Prodi Farmasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvina Irmalia dengan NIM 151251097 dari Prodi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faidatul Bakis Fadilah dengan NIM akhir 099 dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Filia Paskasati Haulongan Sri Payung dengan NIM akhir 100 dari program studi farmasi. Saya Firil Kansa Aulia Rahmadani dengan NIM 151251101 dari Fakultas Farmasi. Saya Muhammad Brilian Akramul Iman dengan NIM 151251123 dari Prodi Farmasi. Jadi, produk yang dijual oleh kelompok 4 PDB 15 ini adalah inovasi Gami Jamu dengan nama usaha Gumamu dengan tagline warisan tradisi gaya masa kini. Indonesia memiliki warisan herbal yang sangat luar biasa, salah satunya adalah jahe. Namun kita menghadapi realita yang sangat kontradiktif. Di saat kesadaran akan kesehatan itu harusnya meningkat, justru konsumsi jamu di kalangan pemuda masih sangat rendah. Hal ini dapat terjadi karena adanya stigma bahwa jamu itu pahit, getir, dan penyajiannya tidak efisien sehingga para pemuda memilih untuk menghindarinya. Nah, disinilah Gumamu hadir bukan sebagai produk biasa, tapi sebagai sebuah solusi. Kami di sini memutuskan stigma tersebut dengan menghadirkan jamu dalam bentuk permen kenyal yang modern dan praktis. Fokus kami adalah bagaimana mengubah produk kesehatan yang awalnya konvensional menjadi pangan yang fungsional dan mudah diterima oleh gaya hidup generasi masa kini, sehingga sehat, enak, dan dapat dikonsumsi kapan saja. Selanjutnya, ini adalah bisnis model kanvas dari produk kami, di mana yang pertama ialah Key Partners, diantaranya pemasok bahan baku seperti serai, kunyit, dan jahe, lalu ada pemasok bahan tambahan seperti madu, lemon, gula merah, dan gelatin, ada percetakan kemasan dan label, media sosial dan komunitas mahasiswa, serta e-wallet khusus pembayaran. Kemudian yang kedua ialah Key Activities, diantaranya pengolahan bahan baku, pengujian rasa dan formulasi, pengemasan produk, serta pemasaran dan distribusi produk. Kemudian yang ketiga ialah Key Resources seperti bahan baku herbal, peralatan produksi, resep, kemasan dan desain produk, serta tenaga kerja. Kemudian yang keempat ada value proposition, di mana gummy jelly kami berbentuk modern dan mengandung rempah pilihan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bentuknya juga unik sehingga mudah untuk dikonsumsi serta harganya yang terjangkau. Kemudian yang kelima ada customer relationship, di mana kami melakukan promosi aktif dan interaktif melalui media sosial. Kami juga memberikan respon yang cepat terhadap masukan serta pesanan dari pelanggan, dan kami menawarkan produk juga secara langsung. Kemudian ada channels, di mana kami membuka sistem pre-order melalui WhatsApp pribadi pun dari berbagai media sosial, dan kami juga melakukan penjualan langsung atau offline. Kemudian ada customer segment, di mana produk kami ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, baik laki maupun perempuan, yang juga mencintai produk herbal dan tidak suka meminum jamu berbentuk cair. Kemudian ada cost structure, diantaranya ialah biaya bahan, biaya kemasan, biaya pemasaran, serta biaya operasional. Dan yang terakhir ialah revenue streams, yaitu penjualan produk gummy jamu kami perbungkus. Untuk logo Gumamu adalah seperti ini. Dan tagline yang digunakan yaitu warisan tradisi gaya masa kini. Nah, Gumamu sendiri ini merupakan inovasi jamu dalam bentuk gummy atau permen kenyal yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Dan Gumamu ini diproduksi dengan bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, lemon, madu yang dikenal memiliki manfaat seperti untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan stamina, dan menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian untuk saluran distribusinya, kami menerapkan sistem pre-order dan penjualan langsung di tempat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital produk kelompok kami. Jadi yang pertama itu kami melakukan promosi di Instagram, membuat akun Instagram sendiri dan mempromosikannya di sana. Selanjutnya kami juga membuat poster yang dibagikan melalui sosial media seperti broadcast WhatsApp. Baik, selanjutnya adalah evaluasi produk dan strategi penjualan.
Produk kami, Gumamu, sukses menembus pasar dalam waktu singkat dan menghasilkan profit yang positif berkat keunggulan dari rasa, tekstur, harga, dan praktis dikonsumsi. Namun demikian, setelah kami melakukan evaluasi, kami menemukan bahwa margin keuntungan kami sangat tipis, yaitu hanya 2.700 per piecesnya, di mana modal kami itu sekitar 9.700 dan harga jual di 12.500. Hal ini membawa risiko finansial yang tinggi terhadap produk kami, sehingga kami memerlukan strategi pemasaran yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mengamankan pertumbuhan penjualan ke depannya. Selama proses penjualan, Gumamu menerapkan strategi penjualan berbasis solusi dengan menawarkan jamu tradisional dalam bentuk permen gummy yang praktis, ekonomis, dan siap dikonsumsi untuk mendukung mobilitas masyarakat modern. Untuk meyakinkan pembeli, kami menggunakan strategi penjualan langsung secara personal untuk mengkomunikasikan nilai tambah dari produk kami, yaitu khasiat nyata dari kandungan alami jahe, madu, dan lemon yang kami gunakan. Terakhir, kami juga menggunakan strategi penjualan adaptif, di mana umpan balik dari konsumen akan kami manfaatkan untuk menyempurnakan kualitas produk demi menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Dengan hasil dan profitabilitas dari produk kami yang telah kami jual. Pada tanggal 2 April 2026, kami menjual produk sebanyak 5 pak dan total pendapatannya sebesar 62.500. Pada tanggal 8 April 2026 dengan produk terjual 3 dan total pendapatan sebesar 37.500. Pada tanggal 30 April 2026 dengan produk terjual 6 dan total pendapatan sebesar 75.000. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2026 kami menjual sebanyak 4 pak dengan total pendapatan 50.000. Pada tanggal 21 Mei dengan produk terjual sebanyak 2 dan total pendapatan kami 25.000. Pada tanggal 22 Mei kami menjual sebanyak 5 pak dengan total pendapatan 62.500 dan pada tanggal 25 Mei produk terjual kami sebanyak 2 pak dan total pendapatan kami sebesar 25.000. Hasil produk terjual kami adalah totalnya sebanyak 27 pak dan total pendapatan kami sebanyak 337.500. Kemudian dari analisisnya kami telah menjual 27 produk dengan dikali harga barang kami yaitu 12.500 sebesar Rp337.500 dengan modal awal sebesar Rp175.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp262.494. Laba kotor yang kami peroleh sebesar Rp75.006 dan laba bersih yang kami peroleh adalah sebesar Rp162.500. Profit marginnya sebesar 22,2%, BEP unitnya sebanyak 21 unit dan tingkat profitabilitas yang kami dapatkan sebesar 93%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai refleksi dan strategi keberlanjutan dari produk Gumamu. Refleksi utama produk Gumamu menunjukkan bahwa performa penjualan yang sangat potensial dengan penerimaan pasar yang cukup cepat karena adanya inovasi dari jamu tradisional yang kami ubah menjadi gummy yang lezat, praktis, serta dapat dijangkau oleh seluruh generasi. Nah, meskipun berhasil mencetak tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi yaitu sebesar 93% dan margin laba kotor sebesar 22,2%, usaha ini menghadapi tantangan finansial berupa margin tipis sebesar 2.778 per pieces yang rentan terhadap resiko kerusakan produk serta fluktuasi dari bahan baku di pasar. Nah, di sisi lain, penurunan penjualan pasca peluncuran ini mengindikasikan bahwa produk kami ini belum stabil, rendahnya brand awareness, serta adanya kendala ketahanan produk yang rentan lengket dan berjamur pada suhu yang tinggi. Nah, sebagai strategi keberlanjutan dari produk Gumamu ini, kami akan menerapkan langkah pemasaran dan operasional yang lebih terstruktur, dimulai dengan meningkatkan konsistensi promosi di media sosial dan mengoptimalkan konten edukasi mengenai manfaat fungsional dari bahan baku yang kami pakai seperti jahe, madu, dan lemon untuk mengatasi skeptisme pasar dan memperluas jangkauan konsumen kami. Nah, untuk menjaga keterlibatan pelanggan dan menstabilkan volume penjualan, kami juga akan berinovasi melalui memberikan promo seperti produk buy one get one dan bundling produk. Nah, terakhir, guna menjaga kualitas dan stabilitas produk kami yang tanpa pengawet pada suhu ruang, sebagai langkah maju, kami akan terus melakukan inovasi pada penyempurnaan formula untuk kekenyalan produk kami agar lebih tahan lama di berbagai cuaca. Selain itu, kami juga akan menyempurnakan kemasan kami menjadi kedap udara melalui penerapan teknologi Ziplock yang dilengkapi oleh silika gel yang food grade guna memastikan produk tetap higienis, aman, serta tidak mudah lengket hingga ke tangan konsumen. Sebelum kami mengakhiri presentasi kelompok kami, ini adalah foto-foto lampiran hasil penjualan produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa beli produk kami, Gumamu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.